Assalamualaikum. Saatnya ingin tak lagi sekedar angan. Sebelumnya, kita sering menyampaikan bahwa pikiran adalah sumber energi yang akan bergerak untuk membangun sebuah realita atau materi. Jika benar pikiran kita, maka baguslah realita yang ada di hadapan kita. Namun perlu disadari teman-teman bahwa ternyata pikiran itu ada dua macam berdasarkan kekuatannya. Pertama, pikiran yang spontan atau otomatis, dan kedua adalah pikiran yang berjeda atau manual. Bahasa lain dari pikiran otomatis ini adalah pikiran bawah sadar, sedangkan istilah lain dari pikiran manual adalah pikiran sadar, teman-teman. Nah, sebagian besar kehidupan kita digerakkan oleh pikiran bawah sadar kita. Itu sebabnya jika program kehidupan yang ada di pikiran bawah sadar kita itu baik, maka kehidupan kita juga pasti akan baik. Tapi jika program pikiran bawah sadar kita ini bermasalah, maka hidup kita akan sering serba salah. Penting untuk kita kaji, teman-teman, bahwa untuk menyadari bahwa sebagian besar kehidupan kita ini digerakkan secara otomatis, alias di luar kesadaran kita. Contoh sederhana, pergerakan otomatis ini bernafas dan jantung kita yang selalu berdetak. Semakin kita sadar bahwa sebagian besar kehidupan kita bergerak secara otomatis, maka semakin baguslah kehidupan kita. Maka semakin kuat kesadaran kita atas keberadaan pikiran bawah sadar yang sedang mengendalikan kehidupan kita, maka semakin mudahlah kita mengendalikan segala sesuatu yang sedang mengendalikan Anda tersebut. Maka teman-teman, bila kita jarang sadar bahwa diri kita ini sedang digerakkan oleh Allah melalui sistem kendali otomatis yang sudah tertanam di pikiran bawah sadar kita, maka semakin bermasalahlah kehidupan kita. Maka sadarilah yang otomatis mengungguli yang manual, yang spontan lebih kuat dibandingkan yang berjeda, yang bawah sadar akan mengendalikan yang sadar. Itu sebabnya ketika secara manual kita mengatakan, "Ya Allah, kayakanlah diriku." Tapi sistem otomatis jiwa kita masih mengatakan, "Ya Allah, aku ini sengsara, aku ini payah, aku ini susah, aku ini menyusahkan." Maka wajar bila doa manual akan terkalahkan oleh doa otomatis. Yang pasti itu masih kuat bersemayam di jiwa kita, teman-teman. Itu sebabnya penting sekali sebelum kita berdoa, maka kita harus memperbaiki sistem otomatis yang ada di dalam jiwa kita. Jika hidup kita ingin terkendali, maka kendalikanlah pikiran bawah sadar kita yang kini sedang mengendalikan kita. Jika kita tidak mengendalikan pikiran bawah sadar kita, teman-teman, maka pikiran bawah sadar kitalah yang akan mengendalikan kehidupan kita, sehingga kehidupan kita pun semakin sulit untuk dikendalikan. Nah, bagaimana cara kita mengendalikannya? Dan bagaimana cara agar doa otomatis kita menjadi sinergis dengan doa manual yang tengah diapanjatkan? Jawabannya adalah kita harus kuat. Kita harus yakin bahwa Allah itu tidak tuli dan tidak buta. Maka energi doa kita akan menembus gelombang elektromagnetik ke bawah alam. Saat itu Allah akan menyuruh malaikat rahmat, "Wahai malaikat rahmat, ini hambaku lagi berdoa." Angkat doanya dari bawah alam menuju ke arsy. Barakallahu fikum. Assalamualaikum.